Ini kan seakan-akan garis, yang penting punya ukuran, nggak perlu ngambil penggaris. Coba lempeng nggak, lurus nggak nih? Tempat sujud mana? Tempat sujud dua lutut, bungkukan badan ke depan, tangannya di situ, tetap di lutut. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amiddana bi asrarih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Ali, man qala kulla yaumin, utawi sapa-sapa wong qala iku ngucap ya si wong, kula yaumin ing saban-saban dina, asyarota marrotin kalawan 10 pirang-pirang rambahan, ngucap ing lapad la ilaha illallahu qabla kulli ahadin. La ilaha illallah, oranana pangeran iku maujud illallahu angin Allah, qabla kulli ahadin ing dalem sedurung saban-saban sawiji-wiji. La ilaha illallahu ba'da kulli ahadin, oranana pangeran iku maujud illallahu angin Allah ba'da kulli ahadin ing dalam sause saban-saban sawiji-wiji. La ilaha illallahu yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin, oranana pangeran iku maujud illallahu angin Allah, yabqa tetep Rabbuna sapa pangeran isun sadaya, wayabna lan hancur kullu ahadin apa saban-saban sawiji-wiji. Lam yabqa mulkun, kang ora tetep, mulkun apa kerajaan, pis samawati ing dalem langit, pis samawati ing dalem pirang-pirang langit, illa astaghfirulahu angin ngahampura isun lahu kadue wong, illa astaghfirulahu angin ngahampura isun lahu kadue wong. Ya Aliyu, he aliman qala utawi sapa wong iku ngucap ya wong, kula yaumin ing dalam saban-saban dina, ngucap ing lapad Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma, hai Allah, barik moga-moga ngaberkahaken Tuhan li kadue isun fil mauti ing dalem mati, wa pima lan ing dalem barang ba'dal mauti ing dalem suise mati. Lam yuhasibhullahu, mangka ora ngahisab hu ing si wong Allahu sapa Allah, bima pa'alahu kalawan barang kang migawe ya si wong hu ing barang, fid dunya ing dalem dunya, bima pa'alahu fid dunya kalawan barang kang migawe ya wong hu ing barang, fid dunya ing dalem dunya.
Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas inayah, taufik serta hidayah dari Allah kita semua bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahmi di majelis taklim Masjid Al Husna dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur yang berkah, rizki yang berkah, keturunan putra putri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah ketika meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang sudah pulang ke rahmatullah mudah-mudahan alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Yang sedang ditimpa musibah mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islamnya, Allah ganti milik rizkinya dengan yang lebih berkah, tentunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih berkaitan dengan wasiat dari Kangjeng Rasul kepada Sayyidina Ali tentang zikir, baca Quran, istighfar dan yang lainnya. Pada pertemuan lalu Rasul mewasiatkan kepada Sayyidina Ali agar membaca istighfar 25 kali, maka orang tersebut akan dicatat, digolongkan sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sehari semalam 25 kali, berarti ba'da sholat dibaca 5 kali. Jadi akan tergolong, dicatat sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dianggap sebagai wali Allah yakin akan selamat, terutama di alam akhirat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Berikutnya Kangjeng Rasul mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man qala kulla yaumin asyarata marratin. Barang siapa orang yang berzikir setiap hari, dia baca ini zikir sebanyak 10 kali. Kalimat mana yang dibaca ya Rasul? La ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu ahadin, lam yabqa mulkun fis samawat. Nah, itu lafaz zikirnya, kalimah tauhid yang disambungkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Intinya adalah zikir, intinya adalah kalimat tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita sembah terkecuali Allah. Orang yang mau membaca kalimat tadi setiap hari 10 kali, jaminannya illa astaghfirullahu, maka orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah. Ini memang
Lapadznya enggak masyhur ya, karena yang sering kita baca, yang masyhur kita baca adalah kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Apakah kalau kita baca la ilaha illallah saja tidak akan diampuni oleh Allah? Diampuni dosanya. Yang penting apa yang kita baca bentuk zikir kepada Allah, satu harus dawam, kedua harus lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini zikir la ilaha illallah qabla kulli ahadin, ini mengandung tauhid yang sangat luar biasa. Kita mampu mengucapkannya tapi hanya sekedar lisan, belum masuk ke dalam hati. Karena kalau orang yang berzikir sudah masuk ke dalam hati, imannya kuat, maka yakin dalam berzikirnya akan merasakan ketenangan, ketentraman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah maka hati kita akan tenang, akan tentram, akan nyaman. Yang menjadi patokan hati kita tenang, nyaman, karena di situ ada keimanan, ketauhidan yang penuh kepada Allah. Wajar ketika kita zikir enggak tenang, enggak tentram, karena keimanan kita sekulit bawang pun wallahu a'lam ada atau tidak. Ketika kita dipimpin zikir oleh guru-guru kita, yang mana guru kita sudah talqin zikir kepada gurunya, yang kita rasakan ikut zikir bersama guru-guru kita akan tenang, adem. Walaupun 10 kali tarikan tapi terasanya sebentar, nggak kerasa. Bahkan saking nggak terasanya, saking tenangnya, itu tasbih sampai lepas ya. Tasbih lepas, mata merem, mulut ngacai, berarti bablas itu mah tenangnya ya, tentramnya bablas. Beda kalau kita zikir dipimpin oleh guru yang hatinya, yang keimanannya sudah benar-benar kuat, penuh kepada Allah. Karena la ilaha illallah qabla kulli ahadin, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebelum segala sesuatu ini ada, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nih, sebelum adanya langit dan bumi itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Allah ini tidak termasuk segala sesuatu yang sebelum ada. Langit tadinya ada enggak ada. Bumi enggak ada, matahari enggak ada. Tapi Allah ini tidak termasuk pada sesuatu yang tadinya tidak ada. Berarti Allah ada sebelum adanya sesuatu ada. Apakah Allah didahului dengan ketiadaan? Tidak. Kalau Allah didahului dengan ketiadaan kemudian ada, maka akan muncul pertanyaan, siapa yang mengadakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga la ilaha illallah qabla kulli ahadin, sebelum segala sesuatunya ada, tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah ada, langit udah ada, bumi udah ada, manusia sudah ada, berbagai jenis binatang ada, tumbuh-tumbuhan ada. Tetap la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, setelah segala sesuatu ini ada, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka yang menciptakan ini langit, bumi dan isinya adalah Allah. Berarti dari zikir ini yang akan kita baca 10 kali setiap hari, ini mengandung tauhid yang amat luar biasa, yang mana ketika kita benar-benar iman kepada Allah, iman kepada adanya hari kiamat,
iman kepada qada dan qadar, ingat dengan zikir kepada Allah hati kita akan tentram, akan tenang. Wajar ketika kita zikir nggak tenang, karena keimanan kita tipis. Contoh urusan rizki, kita percaya tidak rizki ini sudah diatur oleh Allah? Apakah 100% kepercayaan kita? Belum kan? Belum. Sehingga ketika kita datang waktu sholat zuhur, langsung sholat zuhur, dagang ditinggalin dulu. Beres sholat zuhur, kalau punya keyakinan rizki sudah diatur, milik tidak akan tertukar, pasti ketika berzikir ba'da zuhur akan tenang, tentram, adem. Udah tenang aja lah, milik rizki mah tidak akan tertukar. Kalau emang itu milik saya, tidak akan diambil oleh orang. Kalau memang bukan milik saya, pasti tidak akan nyampe kepada saya. Ketika zikir ba'da sholat zuhur, tenang. Baca apapun, baca Quran, baca sholawat, baca tahlil, baca istighfar, ini mah wajar kita nggak tenang, karena dalam hati dan pikiran kita, waduh, ini zikir kelamaan, ini pelanggan pada kabur nih urusan. Yang seharusnya punya untung 50.000, ini untung cuma 20.000, ngatur sendiri Pak, padahal sudah diatur oleh Allah. Pernah tidak kita memikirkan hal seperti itu? Ya artinya ketika kita berzikir, ingat ke bisnis kita, ke dagangan kita, ya ke pekerjaan kita. Waduh, ini kalau seminggu ini enggak lembur, dapur enggak bakal ngebul ini. Padahal milik rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah, enggak akan ditukar. Tidak akan ada orang yang mampu menghalangi milik rizki kita kalau memang itu adalah milik kita. Kita berusaha untuk ngambil, kalau memang bukan milik kita, yakin tidak akan menjadi milik kita. Nah, wajar ketika kita ba'da sholat berzikirnya tidak tentram, tidak anteng, tidak sakinah, tidak tenang, karena keimanan kita belum seberapa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita diberikan keimanan yang amat kuat, yakin, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketika kita berzikir apapun yang dibaca, hati kita akan tenang, tentram. Jangankan zikir ba'da sholat, ikut zikir tahlilan orang yang mati, kita kan suka nggak tenang, ya nggak tenang. Apalagi kalau yang berangkatnya belum makan, belum minum kopi, waduh dalam hati ada nggak makanan nih, ada nggak nih kopi. Bukannya benar-benar lillahi ta'ala, tapi memikirkan milik rizki yang sebetulnya sudah diatur oleh Allah. Nggak tenang, dipimpin sama Pak Ustadz Epul, ih lama amat ini Pak Epul ini baca la ilaha illallah. Tapi kalau memang la ilaha illallah sudah melekat di dalam hati, tidak ada sesuatu apapun setelah segala sesuatu ini ada, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lalu siapa yang akan kekal abadi? La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu ahadin. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, pangeran kita, Tuhan kita adalah Allah, adalah zat yang kekal abadi. Wa yabna kullu ahadin, segala sesuatu yang telah ada akan hancur, akan rusak. Wajar, hancur rusak wajar. Kenapa? Karena tadinya tidak ada, kemudian ada. Sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian ada, itu tidak akan kekal abadi, akan ada perubahan. Betul tidak? Iya, kita ini kan hasil perubahan. Awalnya kita dari nutfah, sperma, berubah menjadi bayi, berubah menjadi anak-anak, jadi dewasa, jadi remaja, jadi pemuda, sekarang tua. Besok atau lusa wa yabna kullu ahadin,
segala sesuatu itu akan hancur, akan rusak. Karena kita awalnya tidak ada, kemudian ada. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, tidak akan kekal abadi, pasti akan hancur. Sedangkan Tuhan kita yaitu Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Artinya ada, wujud, ada. Enggak ada dulu kali, kalau enggak ada dulu nanti akan ada yang mengadakan. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah yang tidak terdahului dengan ketiadaan, yabqa Rabbuna, adalah sebagai Tuhan yang kekal abadi, tidak akan hancur lebur. Sehingga kerajaan yang ada di langit apalagi di bumi, lam yabqa mulkun fis samawat, tidak akan ada kerajaan yang kekal abadi di langit apalagi di alam bumi. Langit aja tidak ada kerajaan yang kekal abadi. Yang kekal abadi adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kerajaannya Allah, hanya Allah yang tahu di mana kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menyatakan kerajaan Allah ada di langit, jangan. Karena Allah ini tidak butuh tempat. Kenapa tidak butuh tempat? Karena seluruh alam raya langit dan bumi ini adalah milik Allah. Untuk apa Allah butuh tempat? Sedangkan semua ini adalah milik Allah. Sehingga bagi orang yang mau berzikir, mengucapkan kalimat tadi, la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu ahadin, lam yabqa mulkun fis samawat illa astagfirullah, orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waduh, ini mah tidak masyhur, sulit untuk kita amalkan. Udah kita baca ba'da salat, baca istighfar 3 kali di luar yang kemarin ya. Baca tauhid la ilaha illallah 3 kali. Sebagai apa? Sebagai pembaharu ketauhidan kita. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kita dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Baca istighfar 3 kali. Karena kita semua adalah manusia yang penuh dosa, perlu ampunan Allah. Dan kita semua selalu lupa tentang Tuhan kita yaitu Allah, maka perbarui dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu pun sama akan mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Kangjeng Rasul mewasiatkan kembali kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man qala kulla yaumin, barang siapa orang yang berzikir setiap harinya, mengucapkan doa Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Orang yang mau mengucapkan doa tadi, lam yuhasibhullahu bima fa'alahu fid dunya, maka perbuatannya di alam dunia tidak akan dihisab oleh Allah. Untung enggak? Untung. Berapa kali? Di sini tidak disebutkan bilangannya. Cukup sekalipun, yang penting dawam. Apa sih dawam? Terus menerus, langgeng, tidak terputus. Berarti kalau setiap ba'da sholat 1 kali, 5 kali sholat berapa kali? 5 kali. Kira-kira sanggup nggak? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Itu udah sering kita dengar ya. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Bahkan di dalam kitab Nasoihul Ibad, barang siapa orang yang membaca Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut 25 kali, maka akan mendapat pahala orang yang mati syahid. Berarti
orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid itu tidak akan mendapatkan tempat terkecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini lam yuhasibhullah bima fa'alu fid dunya, orang yang mau berdoa Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, maka tidak akan dihisab apa yang telah dilakukan hidup di alam dunia. Enak Pak, kita melakukan sesuatu yang kurang sesuai dengan aturan agama, tapi kita rajin membaca Allahumma barik li fil mauti, ya Allah berkahkanlah kami, berkahkanlah diri kami fil mauti ketika dalam keadaan mati, wa fima ba'dal maut, dan berkahkanlah diri kami ba'dal maut, setelah mati. Orang yang diberikan keberkahan oleh Allah fil mauti, dalam keadaan mati, berarti mendapatkan ziyadatul khair, karena berkah itu ziyadatul khair, tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Misalkan ada pengumuman di Masjid Al-Husna, Fulan bin Fulan meninggal dunia, ini orang rajin baca Allahumma barik li fil mauti, berarti orang tersebut akan mendapatkan lipatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lam yuhasibhullah, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikannya sudah melebihi apa yang diharapkan oleh dirinya. Allah yang Maha tahu. Ketika mati sudah berkah, fima ba'dal maut, setelah mati berarti setelah ada di alam kubur ditambah bagus, ditambah baik oleh Allah. Di padang mahsyar ziyadatul khair, di sirat ziyadatul khair, di mizan ziyadatul khair. Ketika berhadapan dengan pintu surga pun orang tersebut ziyadatul khair dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari doa yang selalu ia baca setiap harinya, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Setiap hari, kalau sehari semalam 5 waktu, dibaca 1 kali berarti cuma 5 kali. Kalau 2 kali berarti 10 kali. Tinggal bagaimana keinginan kita, lebih banyak lebih bagus, insya Allah akan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemauan oleh Allah untuk mengamalkan daripada doa tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu bagaimana kalau kita berzikir membaca kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Waman kabbaro mi'ata marrotin, wallahu a'lam bissawab. Wujud kidamba qamuha lapatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat, ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Adam spanamu masalatun lil hawadisi, ihtiyajun li ghairihi ta'adudun ajazun, karohatun jahlun mautun somamun umyun
ajizan mukrohan jahilan mayitan asom a'ma abkam jaiz terhadap Allah yaitu boleh wat boleh juga tidak sama saja sifat jaiznya sidik amanah tabligh fatonah kizib khianat kitman bilada jaiz terhadap Rasul sifat manusia seperti makan, minum, tidur, jima. Bismillahirrahmanirrahim. Wali ajizin. Lan iku tetep kadue wong kang apes syakko kang abot alaihi ing atase ajiz qiyamun apa ngadeg bi an lahiqahu bihi kalawan yen nemu hu ing ajiz bihi kalawan qiyam masyaqqatun syadidatun apa kapayahan kang banget apa kapayahan kang banget bihaitsulatuh tamalu kelawan sekira-kirane ora den tanggung akan ia masyakoh adatan ing dalem munggu adat wadobbato hal imamu lan wis melanggeri ha ing masyakoh al imamu sapa imam haromain bi antakuna kelawan yentah ana ia masyakoh bihaitsu yazhabu iku kalawan sekira-kira ilang ma'aha sumertane masyakoh khusyu'uhu apa husune si ajiz khusyu'uhu apa husune ajiz salatun utawi salat qaidan hale dodok hale lungguh karoki bisa pinatin kaya wong kang nunggang perahu hopa kang wedi iya rokib nahwa dauroni roksin ing umpama mider sirah in koma lamun ngadeg iya rokib wasalisin lan wong kang bekser layas tamsiku kang oranana ngampet iya salisin hadasahu ing hadase salisin illa bil kuudi angin kelawan lungguh atau dodok wayan hanil qaidulan merkungkung al qaidu sapa wong kang lungguh birrukui kelawan ruku bihaitsu tuhazi kelawan sekira-kirane ambeneri jubahatuhu apa batuke qaid ma ing barang kuda maruk bataihi ing dalam Arab dengkul rorone qaid ing dalam Arab dengkul rorone qaid parun tawi kilaiki ku cabang masalah kang suwiji qala syaihuna ngucap sapa gurisun sadaya ing lapad ya juzu limaridin wenang kadue wong kang gering amkanahul kiyamu kang kongang hu ing marid al kiyamu apa ngadeg bila masyakotin kalawan oranana kapayahan lawin paroda lamun solat mencil ia marid
La in sholla pi jamaatin, ora lamun sholat iya marid pi jamaatin ing dalam berjamaah, illa ma'ajulusin angin sumertane lungguh, pi ba'diha ing dalam satengahe sholat. As-sholatu apa sholat? Fa'il dari ya juju lima ridin as-sholatu. As-sholatu apa sholat? Ma'ahum sertane jamaah, ma'al julusi sumertane lungguh pi ba'diha ing dalam satengahe sholat. Wa in kanal abdulu lan senajan ana al abdulu apa kang lewi utama al infiroda iku sholat mencil. Wa kaza lan kaya ikilah iki marid iza qira'atat kalane maca ya si wong al-fatihata ing fatihah pakot belaka, lam yakud mangka ora lungguh ya si wong. Ao wasurota atawa lan ing maca surat ko ada mangka lungguh ya wong piha ing dalam salat. Jaza mangka wenang lahu kadue si wong qiraat tuha apa maca surat ma'al kuudi sumertane dodok sumertane lungguh. Wa in kanal abdulu lan sanajan ana apa kang lewi utama tarkaha iku ninggalaken maca surat, tarkaha iku ninggalaken maca surat. Intaha wisnutuk ya kaul syekhuna. Wal abdulu lan utai lewi utamane lil qaidi kade wong kang dodok al ibtirosyu iku lungguh ibtiros, sumatarobu mangka kari-kari lungguh tarobu, sumatawaruku mangka kari-kari lungguh tawaruk, sumatawaruku mangka kari-kari lungguh tawaruk. Masih berkaitan dengan rukun sholat yang nomor ketiga, yaitu berdiri bagi yang mampu berdiri, baik berdiri sendiri atau dibantu dengan sesuatu yang lain, baik nyender ke meja ataupun ke tiang di dalam melaksanakan sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah mah walaupun mampu berdiri tapi tidak mau berdiri itu dipersilahkan. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu sholat fardu dengan cara berdiri, boleh apa tidak sholat fardunya duduk karena tidak mampu berdiri? Wali ajizin syakko alaihi qiyamun sholatun qaidan, diperbolehkan kepada orang yang ajiz. Ajiz ini tidak mampu. Tidak mampu apa? Syakko alaihi qiyamun, untuk melaksanakan berdiri berat rasanya. Berarti bagi orang yang berat untuk berdiri, untuk sholat sambil berdiri, boleh bagi dirinya sholatun qaidan, sholatnya sambil duduk, ya. Cuman ini patokan daripada terasa berat berdiri itu bagaimana ukurannya? Bi'an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidatun. Ukurannya bi'an lahiqahu, orang tersebut tidak mampu berdiri karena mendapatkan suatu kepayahan yang amat luar biasa, sehingga bihaitsu la tuhtamalu adatan, menurut adat
tidak mungkin orang tersebut berdiri. Ya. Jadi ada orang yang sakit, kemudian menurut adat kebiasaan kita, kalau kita perhatikan, wah ini mah orang nggak mampu nih berdiri. Berarti kalau menurut adat kebiasaan orang tersebut mendapatkan suatu masyakoh, suatu kesulitan yang amat luar biasa sehingga tidak mampu berdiri, boleh sholatnya sambil duduk. Bahkan wadobbatohal imamu, imam haromain, imam Mekah dan Madinah memberikan patokan bahwa bi antakuna bihaisu yadhabu ma'ahu suhu, ukuran daripada satu kesulitan yang amat luar biasa sehingga memperbolehkan sholat sambil duduk, bihaisu yadhabu ma'ahu suhu, ukurannya kalau husuknya hilang, sholatnya sambil berdiri, berarti boleh sholat sambil duduk, walaupun cuma sekedar penyakit yang sebetulnya tidak seberapa. Ya, misalkan cuma sekedar sakit kepala doang, migrain, sebelah doang lagi. Ya, sebelah doang. Yang kanan mah waras, yang ini gak waras. Ya, tapi gara-gara migrain, kalau sholat sambil berdiri, ini husunya hilang. Nah, itu diperbolehkan sholat sambil duduk. Misalkan Pak Oni, ya, sholat zuhur, aduh mumet amat nih pikiran, sebelah kiri pusing ya. Mikiri apa? Dapur belum ngebul, tinggal dibakar aja ya. Ya, jadi sholat berjamaahnya dia sambil duduk, boleh. Itu patokan ukuran yang diberikan oleh Imam Haromain. Ya, beda dengan tadi yang awal. Kalau menurut adat itu orang sudah tidak mampu berdiri, barulah boleh sholat fardu sambil duduk. Nah, berarti kalau seandainya kita melihat saudara kita, tetangga kita, kok itu sholat fardu sambil duduk sih? Padahal diperhatikan masih kuat berdiri, cuma sakit gigi doang padahal. Tapi gara-gara sakit gigi husunya hilang, kalau berdiri dia duduk, udah nggak apa-apa. Wadobbatohal imamu bi antakuna bihaisu yadhabu ma'aha husuhu. Kalau husunya hilang dengan sebab dia sholat sambil berdiri, gara-gara sakit gigi, udah boleh sholat sambil duduk. Mudah-mudahan husunya nggak hilang. Gitu maksud daripada Imam Haromain. Ya, berarti ada dua patokan, dua dasar, dua gambaran orang yang boleh sholat sambil duduk. Karoki bisa pinatin hopa nahwa dauroni roksin, tidak beda seperti orang yang naik perahu. Orang yang naik perahu hopa punya kekhawatiran, punya rasa takut apa? Nahwa dauroni roksin, takut kepalanya pusing. Ya, naik kapal laut, naik perahu, nyebrang, naik kapal laut, naik perahu, aduh ini kepala khawatir pusing nih kalau sholat sambil berdiri, berarti orang tersebut boleh sholatnya sambil duduk, dipersilahkan. Orang tersebut naik perahu, kalau sholatnya sambil berdiri khawatir kepalanya pusing, berarti diperbolehkan sholat sambil duduk. Mana lagi? Wasalisin la yastamsiku hadasahu. Pak Oni orangnya bekser, kencing terus, ya, atau kentut terus, enggak enggak bilang waktu-waktu menitan per detik, baru juga
buang air kecil, udah istinja pengen lagi, baru ngentut pengen lagi. Nah, bagi orang yang bekser la yastamsiku hadasahu, tidak mampu menahan hadasnya illa bil kuudi, terkecuali dengan cara duduk, berarti boleh orang tersebut sholatnya sambil duduk. Pak Oni termasuk golongan orang yang bekser kencing terus atau ngentut terus. Bisa menahan air kencing atau kentut kalau sholatnya sambil duduk, berarti orang tersebut boleh sholat sambil duduk. Wali ajizin sholatun qaidan, berarti bukan cuma untuk orang yang benar-benar payah yang amat luar biasa, tapi bagi orang yang husuknya akan hilang, atau orang yang khawatir kepalanya pusing kalau naik perahu, atau orang yang punya penyakit bekser dan tidak mampu menahan hadas terkecuali duduk, diperbolehkan sholat sambil duduk. Boleh ya, cuma boleh, bukan sunnah, boleh. Nah, ini orang sholat fardunya sambil duduk, lalu rukunya bagaimana? Wayan hanil qaidu birruku'i, orang yang sholat sambil duduk itu harus melakukan inhina ketika ruku. Apa inhina? Inhina ini membungkukkan badannya ke depan, ya, membungkukkan badannya ke depan kalau mau ruku. Ukurannya bihaisu tuhazi jubhatuhu makuddama rukbataihi, ukurannya ini kening kita lurus dengan dua lutut. Kening kita lurus dengan dua lutut. Ini ruku yang minimal, bukan yang sempurna, bukan yang abdol. Pak Ustadz Oni bisa contoh nggak? Hah? Apa Pak Epul aja? Epul aja depan Pak Epul. Duduknya duduk iftiros, duduk tahiyat awal. Ini ke depan terus. Ya, itu tawarruk. Ya, iftiros. Ya, tangannya sidakep. Apa itu bahasa Indonesianya sidakep itu? Hah? Sidakep baik. Ya. Ini kan seakan-akan selesai baca Fatihah ya. Selesai baca Fatihah, otomatis kalau tidak baca surat berarti langsung ruku itu berarti kita ngangkat tangan dulu, baca takbir Allahu Akbar. Nah, ruku bungkukan badan ke depan Pak Epul, luruskan ini kening dengan dua lutut. Ukurannya ini kening kita lurus dengan lutut. Nah, seperti itu pun sudah cukup. Ini namanya ruku yang minimal ketika kita sholat sambil duduk. Ya, yang penting punya ukuran, tapi nggak harus digaris, nggak perlu ngambil penggaris. Coba lempang nggak, lurus nggak nih dengan lutut kita, nggak perlu. Ya, minimal itu sudah cukup melaksanakan ruku. Kalau yang abdol, yang sempurna bagaimana? Kalau yang sempurna kedua kening kita ini yaitu lurus dengan tempat sujud, berarti pepul agak ke depan. Nah, bungkukan badannya dan kening kita yaitu lurus dengan tempat sujud, bahkan agak diangkat pepul, naik sedikit, agak berdiri sedikit, angkat, ya gitu ya. Tempat sujud mana? Tempat sujud. Nah, kalau di depan berarti masih kurang. Nah, kalau memang mampu, nah itu namanya akmalur ruku atau abdolur ruku. Udah cukup. Apa? Tangannya di situ, tetap di lutut. Ya, tapi si posisi kening kalau akolur ruku yang minimal lurus dengan lutut. Kalau yang akmal lurus dengan tempat sujud. Tangan tetap di kedua lutut, sebagaimana kalau kita ruku sambil berdiri, itu kan tangan megang lutut, ya. Itu udah cukup Pak Epul. Nah, itu ya, wayan hanil qaidu birruku'i bihaisu tuhazi jubhatu hukma qaddama rukbataihi.
orang yang sholat sambil duduk melaksanakan rukunya, yaitu bungkukan badannya ke depan, kemudian ukurannya kening tersebut lurus dengan dua lututnya, itu ruku yang minimal. Kalau yang sempurna yaitu lurus dengan tempat sujud. Parun. Di sini ada satu cabang permasalahan yang berkaitan dengan berdiri. Bagaimana kalau seumpamanya Pak Oni sedang sakit, tapi walaupun sakit sebetulnya masih mampu berdiri dalam melaksanakan sholat fardu. Tapi mampu berdirinya ini kalau sholat fardunya sendiri, tidak berjamaah. Kalau berjamaah gimana? Kalau berjamaah mah misalkan sholat zuhur bisa berdiri tapi cuma 2 rakaat doang, 2 rakaatnya duduk. Nah ini gimana? Boleh enggak ikut berjamaah tapi 2 rakaat berdiri, 2 rakaat duduk. Yang full berdiri cuma sholatnya tidak berjamaah sendiri. Nah itu gimana? Boleh apa tidak berjamaah tapi 2 rakaat duduk, 2 rakaat berdiri. Ya juzu qala syekhuna, ini pendapat daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya juzu limaridin, boleh kepada orang yang sakit. Pak Oni misalkan amkanahul qiyamu, Pak Oni mampu berdiri untuk melaksanakan sholat karena bila masyakotin sakitnya tidak parah, bisa berdiri cuman lawin paroda kalau sholatnya sendiri. Kalau Pak Oni sholatnya sendiri tidak berjamaah, mampu melaksanakan sholat sambil berdiri full 4 rakaat kalau zuhur. Kalau berjamaah lain sholat fi jamaatin, tidak mampu berdiri secara full kalau sholatnya berjamaah, illa ma'ajulusin fi ba'diha, terkecuali Pak Oni bisa duduk di sebagian sholat tersebut dan di sebagian yang lain bisa berdiri, maka ya juju as-sholatu ma'ahum, boleh Pak Oni sholat berjamaah 2 rakaatnya sambil berdiri, 2 rakaat sambil duduk. Boleh. Yang utama makan sholatnya sendiri supaya full berdiri 4 rakaat. Wa in kanal abdolu al infiroda, walaupun yang utama adalah sholatnya sendiri tanpa berjamaah tapi full berdiri. Kenapa bisa demikian? Karena kalau duduk itu tadi hukumnya boleh, kalau berdiri adalah fardu, bagian daripada rukun, ya, bagian daripada rukun, sehingga yang utama itu adalah berdiri secara full walaupun sholatnya tidak berjamaah. Karena hukum berjamaah menurut mazhab kita itu sunnatun muakkadatun, bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan syartun lisihati sholati, tapi sunnatun muakkadatun, ya. Tapi boleh enggak berjamaah? 2 rakaat berdiri, 2 rakaat duduk, boleh. Misal datang waktu sholat zuhur, mulai berjamaah, Pak Oni ikut rakaat pertama, rakaat kedua sambil berdiri. Nah setelah tahiyat awal imam berdiri untuk rakaat ketiga, Pak Oni mah cukup ngangkat kedua tangan, Allahu Akbar, taruh di bawah dada, di atas pusaran perut, tidak usah berdiri. Berarti rakaat ketiga dan keempat sambil duduk itu diperbolehkan, walaupun yang utama adalah sholat sendiri supaya berdiri secara full. Wa kadza iza qara al-Fatihah faqat lam yaqud,
Begitu juga kalau seandainya Pak Epul mampu sholat sambil berdiri secara full, tapi dengan syarat baca Fatihah doang, tidak baca surat. Ya, apakah Pak Epul sedang sakit? Sedang sakit mungkin. Ya, sakit gigi misalkan. Pak Epul sedang sakit gigi, otomatis yang terganggu adalah lisan atau mulut. Sholat berdiri mampu secara full 4 rakaat nih zuhur, tapi rakaat pertama dan kedua tidak baca surat, cukup Fatihah doang. Habis Fatihah ruku, habis Fatihah ruku. Tuh, wa kadza iza qara'al Fatihata, begitu juga sama seperti orang yang sakit tadi, yaitu Pak Oni yang bisa berdiri. Ya, kemudian ini mah Pak Epul bisa berdiri kalau cuma baca Fatihah doang. Kalau cuma baca Fatihah doang, lam yakud, Pak Epul tidak akan sholat sambil duduk, artinya berdiri. Kalau Fatihah doang tidak akan duduk, dia berdiri doang. Apa berdiri? Yang penting rokaat pertama, rokaat kedua tidak baca surat, cuma baca Fatihah, itu tidak akan duduk sholatnya tapi berdiri secara full. Atau bisa sambil baca surat, cuman kalau sambil baca surat enggak bisa berdiri karena enggak kuat. Ya, kelamaan, udah enggak geter, mungkin belum makan. Ya, jadinya kalau sambil baca surat otomatis sholatnya enggak kuat berdiri, duduk. Ao wasurota ko ada pihak, atau Pak Epul sholatnya setelah baca Fatihah baca surat, kalau dilengkapi dengan baca surat kok ada pihak, ternyata Pak Epul sholatnya sambil duduk, tidak sambil berdiri. Nah, itu gimana? Boleh apa tidak membaca surat tersebut tapi sholatnya sambil duduk? Jazalahu qiraatuha ma'al qudi, diperbolehkan kepada Pak Epul membaca surat, hukumnya sunnah walaupun dibarengi dengan sholat sambil duduk. Berarti boleh. Ya, Pak Epul mampu sholat sambil berdiri, tapi kalau yang dibaca cuma Fatihah doang. Kalau dilengkapi dengan baca surat enggak kuat berdiri, berarti sambil duduk, itu diperbolehkan sambil duduk baca Fatihah dan baca surat. Yang utama yang mana? Wa in kanal abdolu tarkaha, walaupun yang utama bagi Pak Epul adalah jangan baca surat. Jadi supaya sholatnya berdiri, itulah surat kan hukumnya sunnah, sedangkan berdiri adalah bagian daripada fardu, berarti ambil yang utama. Jadi Pak Epul berdiri sholat fardu zuhur tapi tidak baca surat, Fatihah doang. Wa in kanal abdulu tarkaha, walaupun yang utama adalah jangan baca surat. Lah ini mah pengen baca surat tapi sambil duduk, itu diperbolehkan, hukumnya jaiz. Nah, ini sholat sambil duduk, duduknya duduk seperti apa? Wal abdolu lil qaidi al iftiros, yang paling utama bagi orang yang sholat sambil duduk adalah duduk iftiros. Iftiros ini duduk tahiyat awal gitu ya, yang utama. Nggak bisa iftiros mah sumatarobu, kemudian duduk tarobu. Tarobu ini duduk seperti riungan sila. Ya, duh Ustadz, saya duduk tahiyat awal udah nggak kuat, pada jemper nih kaki. Sila bisa, sila. Nah, sila nggak bisa. Sumat tawaruku, kemudian duduk tawaruk. Tawaruk itu duduk tahiyat akhir. Jadi duduk kalau di Fathul Mu'in terbagi 3, kalau di Tausya Ibni Qasim terbagi 4. 1 iftiros tahiyat awal, 2 tarobu sila, 3 tawaruk tahiyat akhir,
Yang keempat tamdid, yaitu selonjoran kakinya ke depan. Ya. Tapi yang utama adalah al-iftirasyu, yaitu duduknya tahiyat awal. Jadi duduk tahiyat awal, kemudian takbiratul ihram bareng dengan niat Allahu Akbar, tangannya taruh di bawah dada di atas pusaran perut. Rukunya seperti tadi yang sudah dicontohkan, yang akol ini kening lurus dengan dua lutut, yang akmal ini kening lurus dengan tempat sujud. Kalau sujudnya gimana? Atuh sujud mah seperti biasa, seperti orang sholat sambil berdiri. Itulah para hadirin permasalahan yang mungkin ada dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan duduk. Sekarang bagaimana kalau ini orang sholatnya tidak mampu sholat sambil duduk? Enggak kuat ini mah duduk. Berdiri udah nggak kuat, sekarang duduk pun udah nggak kuat. Fa'in ajaza anis sholati qaidan wallahu a'lam bissawab. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, senantiasa ada dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa terus menerus menggali ilmu-ilmu Allah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ultub bina wal muslimin min kulli ainil lambah wa minal ida wa minar roda wa minal so'ibi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salamun daima summa salatu ala alladhi khasas tahu bimukallama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.